dasarnya dari pergerakan mahasiswa adalah idealisme, ide, gagasan. Ya, itu idenya. Jadi ide tersebutlah yang terus di apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita pada acara Scholar Table dari Akademik TV, satu acara favorit Anda yang menghadirkan inspirasi akademik untuk kita nikmati bersama. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yakni Bapak Dr. Andi Ahdian. Beliau ini selain seorang sejarawan, karena beliau menggeluti bidang sejarah, tetapi juga beliau memperhatikan atau pemerhati aktivis di Indonesia, dan beliau sendiri aktif di beberapa tempat seperti YLBHI. Kemudian beliau juga pernah aktif di TIFA ya Pak ya. TIFA ini aktivisnya keren-keren nih Pak. Ada kenal beberapa ya. Jadi beliau lengkap ininya. Untuk sore kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana pergerakan mahasiswa di dalam pusaran politik. Satu topik yang sekarang sedang aktual karena mahasiswa belakangan ini terakhir masih terus menggelorakan kritisismenya terhadap pemerintah untuk menanggapi persoalan-persoalan yang mereka sedang rasakan pada hari ini, dan ini sepertinya merupakan kelanjutan dari pergerakan-pergerakan sebelumnya dan tidak lepas mungkin dari pergerakan-pergerakan di masa lalu. Nanti kita akan berbincang dengan Pak Andi Ahdian ini yang tentunya sangat memiliki pengetahuan yang luas tentang itu. Bersama saya nanti kita akan juga berbincang di sini Pak. Saya ditemani oleh Mas Bambang Hermanto sebagai co-host. Selamat sore Mas Bambang. Ya, sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, kita akan membicarakan sesuatu yang hangat ini, dan nantinya Anda bisa berpartisipasi melalui komen di channel YouTube kita, yakni Akademik, channel Akademik, dan kemudian Anda bisa like dan share jika Anda kemudian sangat menyukai topik yang kita bicarakan ini. Pak Andi, bagaimana nih Pak, di tengah kesibukan, terima kasih dulu kita ucapkan masih beri kesempatan untuk kita bisa berbincang sore hari ini. Sehat ya Pak? Ya, alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Ya, semuanya juga ya, semoga sehat-sehat ya. Amin, amin Di tengah Pak. situasi seperti ini, amin. Iya, kami di Pekanbaru juga ya berupaya lah Pak, ini karena memang gitu ya. Keadaan masih sangat tinggi. Itu kita juga berdoa mudah-mudahan ini segera berakhir ya Pak ya. Ya, amin. Baik Pak. Amin. Belakangan kita melihat gerakan mahasiswa ini seperti tidak ada surutnya dari tahun ke tahun. Kemudian terakhir kita melihat mahasiswa masih sangat semangat, bahkan hingga tanggal ini mereka kemudian kita dengar mengultimatum Pak Presiden untuk memberikan waktu 8 kali 24 jam segala. Gayanya masih tetap mahasiswa seperti itu dari dulu hingga sekarang. Sebetulnya bagaimana Pak pergerakan mahasiswa ini? Sepertinya di Indonesia ini pergerakan mahasiswa itu tidak ada habisnya dan memiliki sejarah panjang. Bagaimana Pak Ahdian melihat pergerakan mahasiswa di Indonesia yang mungkin tidak banyak negara memiliki kekhasan pergerakan mahasiswa seperti di Indonesia ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dardiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, selamat sore teman-teman di Pekanbaru. Ya, semoga sehat-sehat selalu. Jadi ini topik kita tentang pergerakan mahasiswa ya. Emang sangat hangat dan selalu hangat gitu dalam
event-event tertentu belakangan ini dan dari dulu sebenarnya. Jadi saya mau kasih sedikit background, kalau boleh agak mundur ya. Memang orang sejarah, walaupun katanya disuruh di depan, tapi mundur melulu gitu ya ngomongnya. Kita mundur sejenak lah. Kita mundur sejenak pada awal abad 20 sebenarnya ya. Jadi kita bisa lihat semua kita sudah tahu ya. Semua kita sudah tahu akar pergerakan kemunculan kesadaran nasional itu dari kalangan terdidik di Stovia, terpelajar ya. Saya mau bedakan antara terpelajar dan terdidik. Terdidik belum tentu terpelajar ya. Terpelajar sudah pasti punya terdidik. Jadi pelajar dia, kenapa saya sebut terpelajar? Jadi mereka mahasiswa yang terdidik secara kedokteran, ilmu kedokteran. Knowledge-nya pasti basicnya juga ilmu-ilmu faal ya, ilmu-ilmu hayat, ilmu-ilmu biologi. Tapi mereka juga peduli pada penyakit yang diderita masyarakatnya ya. Jadi bukan penyakit organ saja. Jadi kita bisa muncul. Jadi mereka lebih dari sekadar orang yang terdidik dalam bidang ilmu kedokteran, tapi juga terpelajar dalam artian melihat problem-problem kemasyarakatan. Nah, saya kira itu unik ya. Unik itu dalam artian memang saat itu mereka semua masih muda, Sutomo masih muda ya, mahasiswa tingkat 3 lah gitu, sebelum setahun ada Cipto Mangunkusumo gitu, semua rata-rata bukan mahasiswa pertama tapi udah agak senior, dan mereka memulai sebenarnya sebuah eksperimen dalam membangun atau seperti yang dicantumkan dalam beberapa agenda mereka tentang bagaimana melakukan emansipasi terhadap masyarakatnya ya, Jawa saat itu. Memang masih Jawa poinnya, karena lembaga pendidikannya ada di Jawa. Jadi pusat ada politik juga barangkali saat itu di Jawa. Saat itu di Jawa, kuncinya Jawa kan ya, begitulah. Jadi ada satu korelasi sebenarnya. Jadi gini, di dalam tradisi kebudayaan kita juga ada satu penempatan khas terhadap orang muda, pemuda. Kalau kita lihat beberapa kajian antropologi misalnya, yang selalu menempatkan pemuda itu sebagai garda depan dalam satu proses perubahan. Kalau di desa, saya kasih contoh ya Mas ya, yang jaga keamanan kampung itu anak-anak muda biasanya. Mereka cenderung agresif, mereka melindungi kampung, melakukan proses ronda dan sebagainya. Dan juga mereka dalam tanda petik diizinkan untuk melakukan sesuatu yang di luar batas norma sosial. Artinya melanggar juga diperbolehkan, anak muda gitu loh ya. Kalau udah nikah di Jawa itu konsepnya gitu. Kalau orang sudah berbeda nanti kalau orang sudah masuk ke jenjang dewasa ya. Jadi kalau udah masuk dewasa, udah menikah dan sebagainya, ya udahlah jadi orang gitu, jadi wong gitu ya. Kalau orang Jawa ini filosofinya. Jadi ada periode ketika dia lepas dari buayan ibu, tapi belum jadi status yang kuat di dalam masyarakat. Nah, pemuda inilah satu konteks pemuda di dalam kebudayaan Indonesia yang memberikan peran besar dalam artian melakukan segala suatu perubahan, bahkan diizinkan untuk menggunakan kekerasan karena energi mereka ya, energi yang sedikit agresif. Jadi seorang antropolog bilang license to do an aggressive things gitu ya, untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau ada maling dipukulin, itu anak-anak muda lah yang begitulah, gitu kira-kira gitu. Nah, tapi pertanyaan kita pada mahasiswa mahasiswa Indonesia sepertinya punya kekhasan. Kalau pemuda mungkin di mana-mana mungkin relatif sama ya dengan itu. Tapi mahasiswa Indonesia kita lihat dari tahun ke tahun tuh ada saja agenda dan bahkan memiliki agenda-agenda besar, atau kalau kita runtun ke belakang tadi ada reformasi pun mahasiswa. Dan hari ini mereka menyuarakan kembali seperti tidak ada habisnya. Gitu loh. Apa ini ciri khas? Apa ada khas gitu dari mahasiswa Indonesia yang seperti itu? Iya, nah, makanya itu. Jadi saya kasih konteks kultural itu. Jadi ketika mereka masuk ke lembaga pendidikan, norma kebudayaan itu ada gitu ya. Jiwa pemuda itu jiwa
pemuda itu masuk di dalam satu ini dan dia masuk di dalam frame tentang berpikir lebih luas di luar diri mereka kan. Jadi memikirkan tentang soal-soal masyarakat, sehingga kita bisa lihat dalam pengalaman sejarahnya rentang sosok-sosok pemikir penting dalam pergerakan. Ada Soekarno, dia sekolah dulu tuh ya, sekolah, ada unsur dinamiknya, terus tapi tetap diancam, kamu beresin sekolah atau enggak. Ya udah, beresin sekolah dulu, berhenti dulu tuh aktivisme politik dan sebagainya. Jadi aktivisme politik itu selalu ada dalam rentang tertentu dalam kegiatan kemahasiswaan mereka, dan biasanya cenderung akan berhenti pada saat menjelang akhir. Nah, gitu. Itu udah pola umum. Nah, jadi di dalam rentang antara tingkat 3, tingkat 4, nah ini mahasiswa-mahasiswa yang sudah senior, tapi masih belum dibebani kewajiban untuk menyelesaikan studinya, dan mereka punya kegelisahan. Nah, kegelisahan itu yang saya kira juga diterima di dalam konteks kulturalnya ya. Itu karakter, tapi selalu ada konteks. Kan kegelisahan itu kan nggak selalu muncul di dalam setiap waktu gitu ya. Nah, ada driven gitu ya. Ada driven faktornya yang membuat hal itu terjadi, dan kita bisa lihat sebenarnya dari periode awal pergerakan 28, kemudian revolusi pemuda juga ada mahasiswanya, dan kemudian zaman partai. Problemnya adalah gambaran utamanya adalah mereka biasanya loose gitu ya, tidak punya hubungan vertikal langsung dengan satu gerakan. Itu sebelum revolusi tahun 50-an. Tapi setelah tahun 60-an kemudian ada mobilisasi politik kan ya. Kita lihat ada politik aliran ya, ada berdasarkan agama, ada yang nasionalis, ada yang komunis, lain sebagainya. Dan untuk memperkuat basis politik mereka, masing-masing kekuatan itu kan mengorganisir semua bidang, termasuk mahasiswa. Jadi sebelumnya kan ini kelompok yang independen, yang lain sebagainya. Nah, kita mulai melihat pada dekade 60-an sebuah pergerakan yang menjadikan mahasiswa sebagai bagian dari organ politik. Ya, nanti ada PMII, ada HMI, ada CGMI, ada GMNI, lain sebagainya. Betul. Jadi ada aliran-aliran vertikal tersebut di dalam pergerakan kaum muda. Jadi underbow nih ya Pak Andi ya. Iya, underbow. Jadi ada semacam underbow dari sebuah organisasi oleh partai besar. Nah, jadi dalam dinamika tersebut biasanya pergerakan mahasiswanya juga berjalan seiring dengan atasnya ya, partainya ya. Yang nasionalis begini, yang MNI dukung Soekarno, yang HMI nanti ada kritik Soekarno, begitu, sesuai dengan politik format di atas. Tapi itu berubah ketika Orde Baru muncul, dan Orde Baru kan juga punya basic yang menempatkan floating mass ya, jadi masa mengambang. Ini kembali lagi nih, tidak ada, walaupun ada unsur-unsur yang vertikal tersebut ya, masih tetap hidup dan sebagainya. Tapi juga ada dinamik yang bergerak di kalangan umum mahasiswa yang tidak kesana tidak sini, bagian dari proses itu untuk muncul pada awal 66 itu sebagai satu identitas kemahasiswaan ya, katakanlah mahasiswa. Jadi beda ya, sebelumnya kan di bawah partai. Nah, sekarang identitas tersendiri yang independen terhadap mahasiswa. Maka muncul kami gitu ya, mahasiswa Indonesia tahun 60-an, pas awal-awal Orde Baru. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal dari apa yang terjadi sekarang ini ya. Jadi agen sosial yang merasa independen di luar partai, di luar struktur, yang punya kepedulian terhadap isu-isu sosial. Jadi kebebasan bergeraknya inilah yang memungkinkan setiap saat kita akan melihat gejolak ini ya, aksi, ada demonstrasi. Walaupun nanti akan ada batasnya, itu nanti kita bahas. Ada batasnya dalam momen tersebut. Kira-kira gitu. Artinya sejarah pergerakan mahasiswa ini punya sejarah sendiri, di mana barangkali di masa awal itu yang direspon itu adalah kolonial,
Maka kemudian agenda-agendanya adalah bagaimana menjadi mandiri dan mungkin responnya lebih kepada sikap nasionalisme begitu ya Pak ya. Iya. Nanti kemudian berubah ketika pasca kemerdekaan, di mana di situ ada mulai deh politik mulai mewarnai kehidupan mahasiswa disebabkan oleh kepentingan politik dari partai saat itu, dan pada akhirnya kemudian ada floating mass, tapi kemudian mahasiswa juga mulai mendirikan KAMI dan selanjutnya menjadi sebuah pergerakan yang relatif berupaya independen dari politik di kalangan orang tua lah, katakan begitu. Ya, begitu kira-kira. Dan saat ini sepertinya masih formatnya seperti itu. Mas Bambang, ada hal yang ingin ditanyakan Bang? Ya, ini saya melihat bahwasanya pendekatan sosiologis tadi, kita sudah bisa melihat bagaimana dinamikanya berdasarkan konteks di Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, apakah energi yang menggiring atau yang menggeser dinamika tadi politik ke dalam gerakan mahasiswa ini, juga ada nggak energi yang kuat dari luar Indonesia gitu? Kita bandingkan gini, Pak Andi, perbandingan antara sebelum dan sesudah kolonial gitu, kan beda konteks pengaruh luar negerinya terhadap pergerakan mahasiswa. Kira-kira Pak Andi melihatnya seperti apa? Energi ataupun pengaruh dari politik internasional lah seperti itu. Saya kira kalau untuk yang sekarang ya, atau yang lebih pada kontemporer ya, pada masa setelah Orde Baru ya, memang konteks internasional itu ada. Pertama-tama misalnya pengalaman dari generasi bunga tahun 70-an. Ya, lalu 68 Prancis ya. Jadi itu memberikan inspirasi, dan ada beberapa studi yang menunjukkan hubungan antara pengalaman dari radikalisme di kalangan mahasiswa, khususnya di Sorbonne gitu ya, saat itu yang menduduki kampus, menolak De Gaulle dalam kebijakan tertentu, dan ini punya pengaruh terhadap apa yang berkembang di Indonesia. Tadi sudah Pak Andi jelaskan bagaimana dinamika pergerakan mahasiswa mulai dari antropologinya sampai kemudian dinamika politik di Indonesia dan pasca kolonial gitu. Kalau dikaitkan dengan kondisi dinamika ini dipengaruhi tidak oleh energi politik juga yang terjadi di luar Indonesia, atau kita katakanlah dengan konteks internasional tadi? Apakah pergerakan mahasiswa di luar negeri itu juga mempengaruhi bagaimana dinamika politik pergerakan mahasiswa di Indonesia, Pak Andi? Ya, jadi saya kasih jawaban. Emang secara umum ada sebuah gambaran ya, sebuah studi yang menunjukkan betapa perkembangan yang terjadi di dunia internasional berpengaruh terhadap pandangan kalangan mahasiswa di Indonesia ya. Jadi saya sebutkan salah satu contohnya yang saat terjadi di Prancis tahun 68, itu ketika mahasiswa Sorbonne menduduki kampus, terus menolak kebijakan De Gaulle ya, lalu nanti kemudian dari situ imajinasi tentang bagaimana mahasiswa sebagai agen perubahan cukup kuat. Kemudian juga nanti generasi bunga. Kenapa saya bilang cukup kuat? Sosoknya bisa kita lihat saat itu di salah satu tokohnya Arief Budiman ya. Nah, dia terang-terangan lah dia menunjukkan kaitannya dengan apa yang terjadi di Prancis, apa yang terjadi di Amerika tahun 70-an, revolusi bunga. Jadi ketika dia pulang dan dia memimpin tahun 71 itu saya lupa maksud saya ini gerakannya itu mereka 70-an itu ya. Golput. Golput. Kalangan mahasiswa ya, aksi golput yang dipelopori oleh mahasiswa di UI saat itu ya. UI Bandung ikutan kan, kelompok mahasiswa Indonesia, dan mereka berkaca pada pengalaman yang terjadi di Prancis saat itu juga.
Jadi saya kira ada hubungan sebenarnya, walaupun sifatnya bukan organisasional. Kalau yang sekarang, Pak Andi, apakah ada juga inspirasi internasionalnya? Kalau yang dulu jelas begitu ya, nampaknya gitu. Kalau kita sekarang ini, kalau kita setback ke belakang pun barangkali Muhammad Hatta dan sebagainya itu bawa pulang inspirasi itu dari Eropa paling tidak, kalaupun tidak dari gerakan mahasiswa, gerakan yang lainnya kan begitu. Tapi dia bawa pulang. Bahkan mungkin kalau ditarik lagi, Ahmad Dahlan juga dari luar negeri dulu masuk juga kemudian melakukan gerakan begitu mungkin. Tapi kalau yang belakangan ini, yang mahasiswa kan, yang pertanyaan Mas Bambang tadi, apakah yang sekarang juga masih ada inspirasi internasionalnya gitu? Ya, saya kira kalau inspirasi internasionalnya akan selalu ada dalam beberapa bentuk ya. Misalnya, saya contohnya gini, yang anarki, Antifa gitu kan. Itu kan internasional ya, gerakan internasional, dan memberikan inspirasi dalam beberapa kelompok tertentu di kalangan mahasiswa yang merasa ya menjadi bagian dari hal itu ya. Walaupun nanti isu dan strukturnya biasanya nanti kan pengorganisasian dengan BEM yang sangat lokal sifatnya ya. Ada BEM universitas, lain sebagainya, termasuk juga yang ekstra lembaga-lembaga ekstra kampus. Tapi kalau dibilang sekarang itu pertama tetap ada hubungan yang antara dunia global di kalangan mahasiswa yang radikal, termasuk juga di kalangan yang Islam juga ya. Jadi maksud saya bukan yang sekuler saja. Dan yang penting juga dari sekarang itu mereka juga lebih terintegrasi karena digital ya, informasi digital yang artinya beda kalau tahun 60-an kan baca di koran saja gitu. Ini generasi yang juga melihat bisa berinteraksi langsung melalui media digital itu. Jadi saya kira kalaupun mereka melakukannya secara atau nasional, tapi bayangannya saya kira juga bisa menempatkan diri dalam konteks yang luas ya, yang global ya. Oke. Kalau saya ikuti TikTok-nya juga banyak hal-hal ya. TikTok-nya kayaknya. Kalau tadi pengaruh internasionalnya ada, kalau di zaman Arief Budiman itu kesannya itu kan murni masih student to student gitu ya, kejadian di Sorbonne men-trigger yang di sini. Kemudian sekarang sepertinya lebih meluas lagi barangkali. Tadi Pak Adi nyebut justru kontentus politiknya lebih dinyatakan dalam bentuk aktivisme yang mengarah kepada sedikit berbau kekerasan begitu, Pak Andi. Apakah itu yang disadap atau mungkin ada agenda-agenda internasional yang kemudian selalu menginspirasi mahasiswa? Menurut Pak Andi yang mana nih? Apakah ada juga misalnya agenda-agenda internasional? Apakah itu terkait hal-hal yang memang isu-isu internasional atau ya kan dari dulu sudah sering ya HAM pasti masuk dan sebagainya. Pak Andi melihatnya seperti apa? Iya. Agenda-agenda internasional itu juga muncul. Saya kira bisa dilihat dari bentuk isunya ya. Ekologi yang lebih utama itu kan lingkungan ya, yang sekarang lagi paling penting di dalam punya basis masa aktivisnya di kalangan kaum muda kan, itu gerakan ekologi sekarang ini, dan beberapa gerakan yang punya kaitan dengan emansipasi misalnya di kalangan petani, buruh, itu yang di Amerika Latin ya, pengalaman-pengalaman di Amerika Latin juga saya kira punya inspirasi, tetap menjadi bagian inspirasi saat ini bagi mahasiswa di Indonesia saat ini, meskipun nanti dalam kalau kita hanya melihat di dalam aksi yang muncul dalam demonstrasi mahasiswa, memang dia lebih pada isu yang sepertinya tidak terkait dengan apa yang menjadi perhatian mereka sehari-hari ya. Misalnya maksudnya ada isu nasional kayak kemarin Omnibus Law gitu ya. Nah, masuk sebagai satu pembahasan dan sebagainya. Jadi selalu ada, apalagi sekarang kita akan sulit gitu melihat
batasan ini hanya yang lokal, nasional, tanpa ada kaitan global, itu sulit ya. Zaman sekarang ya. Sudah borderless lah ya. Borderless lah seperti ya Mas Darsi dibilang. Betul itu. Iya. Kalau ini menarik juga ini, mungkin barangkali agak kalau bergeser nih, kita kembali ke persoalan ini ya Pak Dardiri ya, Pak Andi. Bagaimana sebenarnya proses rekrutmen dalam gerakan mahasiswa ini yang membedakan antara satu dengan yang lain? Ada misalnya di PASI dahulu seperti apa proses rekrutmennya, dan sekarang bagaimana dinamika rekrutmennya? Soalnya begini, ini menentukan dalam bentuk dan juga volume. Kan ada organisasi mahasiswa yang sekarang gerakannya lumayan besar, masanya besar, dan aksinya juga punya dampak yang besar gitu. Tapi ada gerakan mahasiswa yang bahkan kecil hilang gitu. Kira-kira ini apa disebabkan proses rekrutmennya atau seperti apa, Prof? Apa Pak Andi? Ya, saya kira juga ini berkait dengan tradisi pengorganisasiannya ya. Ada yang sudah mainstream kan, yang sudah punya dalam artian kemampuan mengelola manajemen yang sudah turun temurun tuh dari senior ke bawah, terus berjalan secara ajak di beberapa organisasi di luar kampus di kalangan mahasiswa ya. Misalnya tadi ada HMI, ada GMNI, ada PMI, lain sebagainya yang secara struktural bisa mempertahankan pola rekrutmen yang ajak terus jalan. Tapi juga ada yang kemudian yang kecil-kecil kan, nyempil-nyempil gitu ya. Tadi saya bilang ada yang mulai muncul sekarang itu yang pengaruh anarko-sindikalisme gitu ya, anarko katakanlah ya, yang anak pang, yang tidak masuk dalam struktur ini. Dan mereka saya kira memang polanya bukan pola yang seperti tadi kalau ditanya pola rekrutmen, kan kalau yang struktur udah punya kalender resmi lah ya, agenda resmi, rekrutmen, mahasiswa baru, pendidikan, diajak dan sebagainya. Ada mekanisme keorganisasian yang sudah berjalan formal. Tapi kalau yang di luar itu, saya kira memang lebih pada ada kegelisahan tertentu ya. Ya saya kira misalnya seperti ini juga menarik misalnya melihat anak-anak anarko gitu ya memunculkan bendera hitam yang secara ideologis kan mereka pengen ada satu kebebasan total ya di dalam gerakannya, masyarakat ya, membebaskan masyarakat dari sistem kekuasaan, kita kira-kira gitu. Dan ini juga cukup populer dan saya kira kan ini berkembang tidak tidak seperti yang lain kan yang nyambung gitu ya seperti organisasi yang sudah mapan tadi saya bilang HMI, ada GMNI dan sebagainya udah secara vertikal sudah ada. Tapi ini yang terus masih mencari bentuk, saya kira mereka terus ya informal ya, jadi pertemanan melalui kegiatan bersama dalam proses rekrutmennya. Dan saya kira itu persentuhannya pada banyak hal pada gagasan ya, lingkungannya di situ. Ya artinya begini mungkin Pak Andi, kalau sebagai mahasiswa yang pengen mengejawantahkan dirinya sebagai seorang aktivis mahasiswa, itu kan punya pilihan. Dia mau masuk ke dalam organisasi besar yang sudah mainstream, tapi dia akan tertatih-tatih mengejar puncak karir aktivis mahasiswa, kan begitu. Karena banyak sekali. Atau dia masuk saja ke organisasi yang barangkali punya potensi, tapi belum besar gitu, belum membesar dari sebuah organisasi. Ini pilihannya yang lebih baik yang mana? Ini karena Pak Andi ini orang sosiolog kan, ini mungkin akan didengar oleh mahasiswa yang baru-baru ini, aktivis ini. Strateginya gimana yang lebih bagus ini? Ini kalau ditanya yang lebih baik agak susah saya ya. Kayaknya sudah masuk generasi belum tua, tapi udah nggak muda gitu. Masih muda berarti. Masih muda lah ya. Jadi saya sih selalu bicara ya dengan mahasiswa-mahasiswa saya ya. Ini pengalaman saya sendiri ya. Jadi saya selalu bagaimana mengaitkan belajar dengan berorganisasi itu menjadi bagian yang penting ya. Karena untuk kalau misalnya ini saya
bicara dosen jadi. Kalau misalnya ukuran-ukuran pencapaian pembelajaran kan kita ada apa? Berintegrasi, integritas, mandiri, kreatif dan sebagainya. Jadi saya bilang itu tidak akan didapat semuanya dalam proses belajar, tapi bagian dalam proses kehidupan masyarakat. Jadi selain belajar, berorganisasi dan menghubungkan antara belajar dan berorganisasi menjadi bagian penting sebenarnya ya. Masalah pilihan yang terbaik. Saya kira itu diberikan, saya selalu memberikannya pada pilihannya ya pada sejauh mana mereka bisa membaca ya. Kalaupun saya mau bilang terus terang, sebenarnya pola lama yang menghubungkan vertikal semacam itu memang dalam satu hal dia sudah bisa memobilisasi, tapi dalam lain hal dia memecah pada kelompok-kelompok tertentu ya, pengelompokan vertikal itu yang saya kira juga bermasalah sebenarnya dalam isu-isu tertentu. Ini bagi pandangan saya ya. Jadi ada energi yang dihabiskan untuk identitas kelompok masing-masing nih. ini biasa. Mereka bertarung ya biasalah. Mereka bertarung, tapi juga ada hal-hal yang sebenarnya membutuhkan pergerakan di luar apa namanya komunitasnya sendiri gitu ya. Jadi kemampuan melihat. Artinya tidak bisa ya jangan mengandalkan satu organisasi saja ya Pak. Iya begitu. Jadi kemampuan yang penting sebenarnya saya selalu mendorong menjadi basis intelektual karena mereka mahasiswa ya. Basis intelektual itu terasah. Jadi sikap keterpelajaran sensitif terhadap kemasyarakatan isu-isu itu yang penting sebenarnya. Nanti bagaimana mereka berorganisasi, nah itu udah praktek lain ya. Organisasi punya rules, punya norm, punya macam-macam lah yang. Tapi persentuhan intelektual yang memiliki empati terhadap masalah masyarakat itu saya kira mutlak ya, siapapun lah gitu. Kelompok manapun. Menarik Mas Bambang, Pak Andi, kalau tentang ini tadi, saya ingin balik juga ke tadi setting sejarah, di mana tahun 80-an, tepatnya mulai tahun 78 itu kan kemudian ada NKK-BKK. Itu kan strategi Orde Baru untuk meredam aktivisme di kalangan mahasiswa, begitu. Dan untuk melokalisir atau untuk selain meredam juga kemudian memetakan lah basis aktivisme kemahasiswaan mahasiswa ini. Nah, tapi anehnya pasca Orde Baru ini kok muncul lagi kayak Hariman Siregar baru atau ya kan kemudian muncul tokoh-tokoh baru yang bahkan kemudian 98 menurunkan Pak Harto sendiri, dan energi itu tetap jalan di masa reformasi. Nah, kalau tadi persoalan rekrutmen itu saya kira itu memang natural di dalam kampus kalau pergerakan mahasiswa, tapi masalahnya kemudian ketika sudah diredam melalui NKK-BKK, energi itu masih ini. Itu yang saya tadi tanyakan di awal, apakah ini memang sudah kutukan gitu kalau jadi mahasiswa Indonesia mesti ikut dalam pergerakan atau gimana, atau mesti bergerak seperti itu. Ini forum Pak Andi ini mungkin menarik tuh di komentar Pak. Iya. Saya juga punya keponakan yang jadi aktivis dan saya juga melihat lagi sebenarnya. Jadi pengalaman ada dimensi kultural. Saya mau masuk dimensi kultural yang mereka sebagai agen ini ingin melakukan sebuah perubahan yang di dalam masyarakat diberikan bahwa masyarakat juga kan punya nilai-nilai terpelajar, kalian bisa berkontribusi lain sebagainya. Tapi kan mereka belum secara formal belum diberikan peluang untuk kontribusinya. Jadi memang kegelisahan ini yang terus ada ya. Seperti juga di dalam misalnya sistem pendidikan ya. Mungkin kita sekarang NKK yang tidak terlihat lah ya. NKK artinya dibuat semuanya kuliah gitu kan, katakanlah ya, dengan sistem SKS-nya dan sebagainya. Tapi saya kira itu juga tidak akan pernah mematikan
ide untuk terlibat bergerak ya. Jadi ketika kita baca ya, mahasiswa pasti membaca ya. Ketika orang mulai membaca, mata pikirannya terbuka, mata hatinya saya kira juga terbuka ya. Jadi ada semacam jembatan yang proses yang secara alamiah terjadi sehingga apapun caranya empati atau perasaan ingin mengubah sesuatu ketika kita tahu ada sesuatu yang tidak benar itu selalu muncul kan. Istilahnya selalu ada selalu ada kebaikan di tanah gersang sekalipun gitu. Walaupun iklimnya gersang, keinginan melakukan perubahan itu selalu ada gitu ya. Dan itu yang tidak bisa dibendung. Itu datang dari mana itu Pak Andi? Apakah datang dari pembelajaran di kelas dengan dosennya diskusi, berarti dosennya jadi inspirator dari gerakan mahasiswa ini, Pak Andi? Pak Andi mengatakan begitu? Tapi saya kira itu karena mereka terpapar dalam bacaan ya. Terpapar dalam bacaan, dosennya enggak ya Pak Andi? Dosennya ya sedikit banyak lah, paling nodong minta ongkos gitu. Nggak, saya khawatirnya Pak Andi, karena dosennya sebetulnya punya kegelisahan, mereka penuh dengan teori-teori baca teori kiri, kanan, dan sebagainya, tapi dosen terikat oleh aturan-aturan, maka kemudian energinya disalurkan melalui siswa. Jangan-jangan itu Pak Andi. Kan orang kalau ikut kuliah Pak Andi pasti sangat terinspirasi begitu misalnya. Atau kuliah dengan Mas Bambang begitu kan. Lalu mahasiswa yang terinspirasi yang kerasukan dosen Bambang gitu misalnya. Lalu dia di luar kemudian mengorganisir menjadi sebuah kekuatan yang positif untuk mengontrol government misalnya. Bagaimana Pak Andi? Jadi dosen menyalurkan energi, setuju kira-kira Pak Andi? Ya, saya kira beberapa dosen sosok bisa menjadi sumber inspirasi ya. Tapi yang saya mau garis bawahi gini, ada materi-materi yang di dalam sistem pendidikan secara nggak langsung ya, yang memberikan rangsang terhadap jiwa muda untuk bergerak gitu ya, memberikan satu kebaikan. Kalau saya bilang gini, saya nggak baca langsung tentang teori misalnya dan sebagainya. Zaman generasi tahun 90-an masih baca Kopingho, menjadi pendekar. Kan cita-cita itu selalu ada gitu ya. Ada berbuat baik buat masyarakat. Tertanam gitu. Bacaan-bacaan di luar yang formal itu yang membuat orang terpapar pada keinginan melakukan perubahan. Jadi kalau saya lihat profil-profil dari para aktivis, saya kira awalnya mereka memang punya pertama-tama suka membaca, kedua pergaulan ya, dasar pergaulan di antara teman menular gitu loh. Jadi makanya saya kira penting dimensi humaniora ini kan selalu menghidupkan. Guru itu kan selalu punya perasaan terdidik, ingin melakukan perbaikan dalam masyarakat. Nilai-nilai itu kan selalu ada ya. Jadi itu ada di dalam, saya kira ada di dalam istilahnya softwarenya gitu ya. Inherently ada gitu ya. Inherently hadir gitu di situ ya. Inherently gitu. Walaupun mau dibuat di-upgrade ke sistem apapun softwarenya, ini kayak bug gitu loh di dalam software yang terus ada gitu. Ya enggak? Bugnya udah diambil di remove lagi, ada lagi gitu. Ada lagi. Ya, seperti itulah kira-kira ya. Bug in software. Oke. Karena itu memang kayak menggambarkan hidup itu sendiri ya. Apakah kalau memang iklim Indonesia itu sendiri yang memang masih untuk seperti itu juga mungkin yang menjadikan bug-bug tadi itu muncul lagi walaupun udah di cleaner. Betul itu. Tapi di sisi lain ini gerakan mahasiswa itu juga ada pola-pola yang mungkin bisa kita lihat segmentasi kaitannya dengan politik gitu ya. Jadi ketika ini terutama mahasiswa ketika dulunya aktivis, kemudian ketika dia sudah lulus besar direkrut nih, terutama mulai zaman Orde Baru ini kalau kita baca, kalau kita lihat, kita kenang kembali begitu.
mungkin tuh Prof. Andi kenang kembali gitu ya. Aduh. Ya, jadi di zaman Orde Baru, mahasiswa yang dulunya aktivis dan ketika mereka sudah lulus direkrut. Bahkan dulu ada semacam dilibatkan di dalam parlemen. Sehingga kemudian mereka diharapkan nantinya lebih bisa berkarya di real politik atau di panggung yang sebenarnya. Tapi kemudian mahasiswa kok masih juga melakukan gerakan di generasi berikutnya. Apakah ini tidak ada perubahan juga berarti di lingkaran politik yang dulunya berasal dari mahasiswa pergerakan? Paling tidak mereka mengalami pergerakan itu, mengikuti begitu, dan tapi tetap kemudian pada masanya beliau memegang menumbuhkan gerakan mahasiswa baru lagi yang artinya ada kontentis politik di kalangan mahasiswa disebabkan karena melihat adanya perbedaan di tingkat realitas. Kira-kira begitu Pak Andi, gimana itu? Kenapa ini berulang lagi? Nah, ini yang menarik. Jadi saya punya kecurigaan bahwa sesungguhnya ini kegagalan partai politik dalam menciptakan pemimpin. Ya, kan gini tadi Bung Dardiri bilang mahasiswa aktivis pergerakan di luar sistem ya mereka ya betul. Ada di luar, kemudian nanti direkrut karena mereka kelihatan ini Ken Arok nih, berani nih gitu melakukan perubahan dan dia akan muncul sebagai sumber pemimpin. Jadi kepemimpinan itu muncul diuji di dalam candra di mukanya itu kemampuan kemampuan berdemonstrasi, kemampuan mengekspresikan diri. Itu yang saya kira menjadi dasar dari sumber kepemimpinan di dalam masyarakat kita ya. Jadi yang disediakan di dalam jalur di luar itu. Makanya memang nanti Orde Baru juga menyadari itu kan. Yang kritis-kritis justru diambil gitu loh. Karena mereka kelihatan kemampuan memimpin, kemampuan tampil ke publik dan sebagainya. Nah, itulah saya kira jadi problemnya adalah jadi ketika mereka masuk ke partai politik nanti mereka menghadapi junior-juniornya yang kritik mereka. Itu problem di dalam politik. Jadi maksud saya ada problem di dalam tradisi politik Indonesia di mana partai politik memang tidak berhasil menciptakan kepemimpinan itu. Ini partai politik atau yang mungkin tidak begini berhasil. Ya. Aku melihat begini ya, Pak Dardiri. Iya. Memang ada fase di mana orang aktif mahasiswa ketika memasuki real life gitu, ketika memasuki politik praktis, ketika memasuki industri bisnis, dunia kerja, mereka harus merubah integritas dan juga kepribadian mereka sebagai aktivis gitu. Sehingga sebetulnya yang tampil itu ketika mereka di parlemen, ketika mereka di politik bukan aktivisnya, tapi mungkin oportunisnya gitu. Ada nggak yang memang berubah begitu, Pak Andi? Ya pasti. Jadi maksud saya memang di dalam lembaga sistem formal kan formalisme itu membutuhkan pula sebenarnya orang-orang yang punya mental atau urat nadi untuk mendobrak sesuatu. Biasanya gitu kan, yang pemimpin di partai fraksi manapun juga akan memanfaatkan tokoh-tokoh yang sebelumnya ini dulunya aktivis lah, tapi juga dan mereka akan terserap di dalam sistem. Itu sebuah proses yang saya kira bukan normal ya, selalu terjadi gitu maksudnya ya, selalu terjadi. Ya, Pak Andi tadi sampai menyebut apa yang ditanyakan Mas Bambang ini sebelumnya tersebut bahwa ini partai politik tidak mampu transformasi itu menjadi sebuah kekuatan yang bisa katakan untuk apa yang idealitas itu bisa diwujudkan. Kalau kasus yang ditanyakan Mas Bambang, apa bukan mahasiswa sendiri yang tidak mampu mentransformasi? Tadi di awal kita sebut agent of change oleh Pak Andi, mahasiswa selalu memerankan diri seperti itu. Tapi begitu dia masuk ke lembaga politik ataupun bahkan dunia praktis lainnya, dia tidak lagi mampu mentransformasi situasi suasana seperti yang dia idealkan. Nah, ini faktornya apa? Atau dosen-dosen kayak saya, Pak Andi, Pak Bambang ini yang bekalnya kurang cukup atau apa sehingga mereka tidak
tidak segera bisa melakukan transformasi itu dari apa yang diinginkan di dunia praktik itu. Gimana Pak Andi? Ya itulah ironi ya dari pergerakan mahasiswa itu kan begitu, selalu begitu. Jadi apa namanya, dia adalah temporer sifatnya, temporalitas gitu ya. Karena dia berbeda dengan yang struktural kan, kayak buruh misalnya, ada petani, itu struktur kan, dia ada di dalam struktur. Dari muda sampai tua akan begitu terus. Sementara mahasiswa ini kan temporalitasnya itu ada gitu ya, dibatasi oleh temporalitas itu, dan saya kira memang memang sih kita akan melihat bahwa energi radikalnya atau energi mudanya itu kemudian menyesuaikan diri dengan real politik kan. Ini kan kalau begitu kan menjadi ada kemungkinan untuk kemudian inilah salahnya ketika muda, bisa jadi kan gitu. Atau itulah karena kalian masih muda tidak ini, atau ini jangan-jangan justru sifat temporal dari para aktivis gerakan yang dulunya seperti singa itu, tapi ketika di real politik atau di dunia nyata yang lainnya profesional barangkali juga, itu mereka kemudian tidak lagi mampu memegang idealisme. Ini disebabkan karena memang karakter orang pasca muda, katakanlah orang tua begitu, orang tua yang terlalu pragmatis ketika dia sudah tua, sudah istri, punya anak, dia perlu biaya dan sebagainya, merubah segalanya. Apakah ini karakter kemanusiaan seperti itu, atau ada faktor lain ini Pak Andi? Ini yang saya kira menarik untuk kita gali sesuai dengan topik kita hari ini, yakni mahasiswa di pusaran politik, pergerakan mahasiswa di dalam pusaran politik itu gitu. Apa nih Pak Andi nih, kalau misalnya gara-gara menjadi tua kemudian menjadi pragmatis, mendingan mereka mati muda aja semua, saya juga mau. Kira-kira gitu. Gimana Pak Andi? Makanya saya kira tadi saya bilang tadi ada problem di dalam tradisi politik kita sebenarnya ya. Jadi tradisi politiknya itu kan masih elitis, sangat elitis ya. Ya kan, elitisme ini yang membuat ide-ide transformatif pada saat masa kuliah lain sebagainya hanya bisa disuarakan pada saat kuliah. Tapi ketika dia masuk di dalam politik yang elitis sekarang ini, atau oligarkik lah katakan dalam bahasa populer ya, mau tidak mau dia menjadi bagian dari sebuah agenda politik yang emang bekerja untuk dengan batasan-batasan seperti itu, batasan-batasan kepentingan di kalangan elitnya lain sebagainya. Itu satu. Jadi emang struktur sangat elitis. Jadi pada akhirnya kalau untuk hidup dalam politik, misalnya ikut dalam agenda politik, ya tidak bisa kan kita juga secara independen ya. Independen itu duitnya mahal, justru lebih sulit kan menjalankan politik itu, sehingga memang mau nggak mau harus bernegosiasi dan berkompromi. Nah inilah problem di dalam politik. Jadi ada problem di dalam politik yang lebih besar di masyarakatnya ya elitisme, sehingga suara-suara yang sifatnya transformatif itu hilang, agak terhambat ya gitu. Terhambat. Dia ingin melakukan perubahan. Saya kira saya tidak ingin menegasikan beberapa orang yang ada di partai ingin berbuat baik. Tapi partai itu sendiri kan, kepartaian kita sudah dalam frame seperti itu ya, frame untuk politik elit yang sifatnya oligarkik, sehingga agak susah untuk ya akhirnya kadang mereka bernegosiasi. Saya masih yakin ada yang baik. Masih yakin ya Pak Andi ya? Masih yakin. Hanya saja kan memang terganjal oleh elitisme tadi. Jadi misalnya elitisme itu. Ini kan regenerasi tokoh politik kita kan juga terlalu lamban gitu ya. Udah
senja juga masih di situ aja gitu. Sehingga masih di pintu gitu ya, sehingga mahasiswa mau dari kalangan muda mau masuk itu masih terhalang di pintu. Kesannya begitu ya. Betul, hampir di semua partai lah kita lihat, kita tidak menyebut partainya, tapi kan hampir semua partai itu dipegang begitu lama oleh tokoh begitu ya, hingga usia senja pun masih di situ saja gitu. Seolah-olah entah tidak ikhlas atau tidak percaya dengan yang muda. Mas Bambang, ada yang ingin digali lagi dari Pak Andi? Ya, dari sisi mahasiswa yang mempunyai dua tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab sosial dia sebagai aktivis. Kemudian yang kedua, dia juga punya tanggung jawab untuk menyelesaikan studi gitu. Jadi bagaimana sebenarnya kayak sudah jadi adagium ya, kalau bukan paradigma. Gitu. Kalau aktivis itu memang nggak bisa cepat selesai studinya. Itu gimana persoalan ini sebetulnya menjadi pilihan yang berat di tengah-tengah mahasiswa ketika mau jadi aktivis. Nanti dia terbayang rata-rata kakak-kakaknya yang aktivis pasti itu bisa-bisa DO kalau tidak mahasiswa abadi gitu. Itu seperti apa sebenarnya Pak Andi melihat fenomena itu? Ya, itu realitas zaman sekarang ya. Jadi semakin kita merasa ya sebagai dosen juga kita agak kesulitan untuk menerapkan ini ya, untuk banyak mata pelajaran dan sebagainya. Kadang saya juga kalau misalnya ini berdialog dengan mahasiswa ya ketika mengisi SKS, saya pengen mengisi 24 kredit katakan. Saya bilang, kamu nanti nggak akan ngapa-ngapain di kampus. Kalau 24 itu udah kamu dari Senin sampai ke Minggu itu baca buku belajar ngerjain tugas. Seperti tadi ya, jadi ingin cepat dan juga karena sistem pendidikan juga sudah semakin solid dalam artian mengintegrasikan dengan lapangan kerja ya. Memang harapan orang tua kan anak masuk kuliah tuh untuk bekerja ya, bukan untuk jadi aktivis ya. Baik, Pandi, kalau begitu, ini kan nantinya bisa jadi stigma juga di kalangan mahasiswa sendiri yang terutama mungkin yang agak agak kurang punya keberanian atau mungkin juga kurang sehat secara fisik begitu ya untuk kemudian ini akan akhirnya jadi aktivis lambat selesai. Belum lagi juga ini persoalan bahwa tadi kita nyambung dengan ketika mereka sudah terekrut ke dalam struktur ataupun ke dalam real politik, pada akhirnya mereka justru yang berhadapan dengan mahasiswa lagi gitu ya. Seperti nggak malu gitu loh mereka gitu, dulunya ini terus sekarang berganti baju berbalik gitu kan, memungguli mahasiswa. Nah ini juga bisa jadi faktor yang akan mempengaruhi kepada ya baik rekrutmen maupun membingungkan nih buat masa depan aktivisme atau pergerakan mahasiswa. Menurut Pak Andi kira-kira dengan pola-pola sampai hari inilah, terutama kan di zaman Pak Harto sama di zaman reformasi ini, di mana para aktivis kemudian direkrut ke dalam partai ataupun di dalam dunia profesional atau beberapa milik pemerintah yang lain, itu kemudian menjadi seperti itu, Pak Andi. Apakah ini nantinya tidak mempengaruhi pada pergerakan mahasiswa ke depan gitu? Jangan-jangan nanti habis atau tidak ada lagi, hilang disebabkan oleh karena mereka menganggap ini nanti paling ketika sudah jadi juga berbalik dia gitu. Gimana Pak Andi? Kalau melihat misalnya masa depan juga ya, saya kira ke depan sih saya akan sangat akan semakin melihat isu-isu yang bersifat mahasiswa ya, sifat seperti yang ada di dalam, misalnya ini pengalaman Amerika nih, saya khususnya dengan Bernie Sanders ya. Jadi kan kalau mahasiswa di sana orang belajar karena mereka mandiri ya biasanya kredit kan ke bank ya. Jadi harus setelah lulus panjang ininya harus bayar dan membayar tuition fee-nya kan gitu kan. Mereka begitu. Jadi kenapa orang tua kayak Bernie Sanders banyak mengikuti di kalangan milenial? Karena emang mereka begitu ya. Kalangan mahasiswa mendapat di sana itu terjerat dalam hutang panjang gitu. Nah, saya kira
di kita memang saat ini masih belum sekeras itu ya, seperti di Amerika ya. Jadi tapi saya kira memang pada akhirnya mungkin nanti ada satu periode di mana memang isu kemahasiswaan juga punya satu yang sifatnya struktural ya. Saya bayangkan misalnya di dalam konteks sekarang pandemi ini mulai ada yang mempertanyakan kuliahnya cuma online doang kok biayanya biasa gitu kan. Itu juga selalu muncul kan. Jadi yang berbasis kampus, isu sosial. Jadi kampus akan semakin terbawa pada problem-problem konteks yang struktural di luar kampusnya ya. Jadi saya kira akan seperti itu gitu. Jadi ada dinamik baru di dalam pada akhirnya memang kritik terhadap sistem itu kan akan semakin terus kuat ya. Oke. Jadi bagaimana artikulasinya di ya Pak. Gimana? Ya. Langsung. Ya, bagaimana artikulasi di dalam real bagaimana artikulasinya dalam real politik memang nanti akan terlihat berbeda. Jadi saya kira memang poinnya adalah real politik kita memang berbasis pada tadi yang elitis ya, sehingga ada penyelesaian oligarki itu. Jadi kalau si mahasiswa juga mikir kan, saya bukan anak siapa-siapa. Kalau saya bukan anak siapa-siapa, saya bukan anak orang kaya dan sebagainya ya bagaimana gitu kan untuk dalam tindakan politiknya. Siap. Jadi Pak Andi, itu bisa jadi stigma ya. Jadi ke depan mungkin itu bisa menjadi stigma. Di masyarakat juga barangkali begitu. Ketika masyarakat yang katakan mungkin usia kita nih Pak Andi ya, melihat dulu, oh ini dulunya aktivis. Tapi ternyata begitu di panggung politik dia menjadi sangat real politik begitu. Tidak lagi menampakkan adanya idealisme yang dulu pernah ditampilkannya. Apakah ini nantinya tidak berdampak bahkan masyarakat mungkin juga mulai tidak percaya nanti pada gerakan mahasiswa ini, yang mungkin perlu ini sedikit diedit Pak Andi. Jika memang kenyataannya para aktivis mahasiswa kemudian ketika masuk ke dunia nyata akhirnya mereka berlawanan sikapnya, apakah ini juga tidak menjadi sebuah stigma bagi masyarakat juga terhadap mahasiswa ini? Wah ini sebelum duduk iyalah gitu, kira-kira begitu. Bagaimana Pak Andi? Pak Andi komentari ini. Iya, ini concern yang sebenarnya gini, isu seperti itu kan sudah muncul sejak awal kemunculan aktivisme mahasiswa pada periode 60-an ya. Kalau kita lihat catatan Sohogi juga gitu kan. Jadi dia lihat kawan-kawannya ada di parlemen dan mereka kirim celana dalam, perempuan make up lipstick, karena tiba-tiba setelah duduk di parlemen ya menyesuaikan dengan sistem kan gitu ya. Jadi ini kegelisahan yang selalu ada dalam setiap periode pergerakan sejarah mahasiswa, dan itulah ironi, saya kira memang begitu. Jadi kayak itulah satu ironi, kandungan ironik dari satu pergerakan mahasiswa ya. Masa depannya tetap tidak pasti gitu. Akan ada apa yang akan tapi tetap dibutuhkan. Itu ironinya gitu. Masyarakat tetap membutuhkan ada dinamik semangat muda ini ya, semangat kalangan mahasiswa untuk melakukan macam banyak hal. Tapi di lain pihak juga seperti tadi kejadian itu selalu ada. Ya itu ironi yang saya kira akan, itulah mengapa sejarah selalu menarik ya, karena penuh ironi. Jadi ironiknya itu sendiri bagian dari dinamika lah barangkali gitu ya Pak Andi ya. Cuman tadi betul. Saya pernah mendengar sebuah di YouTube itu bahwa ada seorang ibu-ibu yang orasi gitu, bahwa ketika mahasiswa terluka di dalam prosesi demo begitu, lalu ada ibu-ibu yang kemudian tampil mengatakan bahwa saya tidak rela itu anak lahir dari rahim saya gitu kan, rahim kami mahasiswa itu ada. Wah itu juga barangkali yang mendorong lagi
orang masyarakat untuk Iya. kemudian simpati lagi pada mahasiswa. Jadi itu Iya. menurut Pak Andi ya dinamika biasa gitu ya, yang tidak perlu Iya. kekhawatiran bahwa nanti pergerakan mahasiswa kemudian menjadi surut disebabkan oleh karena Iya. sikap tokohnya sendiri gitu ya. Tapi Iya. mestinya malu dong Pak Andi. Mantan aktivis mahasiswa kemudian ketika sudah duduk malah dia jadi berlawanan sendiri dengan tempat dia dulunya berangkat gitu. Itu gimana Pak Andi? Ya itu ya, tadi lah ironik tadi ya Pak Andi. Ironik tadi. Jadi ya itulah. Iya Pak Andi. Silakan Pak Andi. Ya itulah getirnya politik kita ya. Biasalah itu sudah panggung politiknya gitulah, panggung sandiwaranya ya. Saya nggak bisa komentar perasaan pribadinya, tapi karena memang itu sudah menjadi bagian dari real politik ya. Oke, kalau begitu Andi mengatakan bahwa pergerakan mahasiswa belum berimbang atau belum bisa mengimbangi dari pusaran politik yang lengkap dengan pragmatismenya, lengkap dengan barangkali tadi feudalismenya juga yang masih sangat tinggi, kemudian juga elitisme yang sepertinya enggan untuk kemudian mewariskan masa walaupun energi yang dimiliki secara pribadinya mungkin sudah begitu lemah gitu. Silakan Mas Bambang. Ini mungkin karena waktu habis ini, waktu sudah habis ya, cuma ingin satu closing statement aja dari Pak Andi. Kira-kira ke depan karena tema kita ini pergerakan mahasiswa dalam pusaran politik, itu kira-kira supaya mahasiswa tidak tenggelam dan pergerakannya tetap mewarnai bangsa ini, kira-kira apa yang paling penting harus dimiliki oleh pergerakan mahasiswa? Ya, tadi itu saya tetap yakin bahwa kalau kita melihat sejarah bagaimana lahirnya pergerakan di kalangan mahasiswa, membaca itu penting. Membaca itu ikro lah, seperti ya kita membuka dunia, membaca masyarakat, membaca masalah dan lain sebagainya. Jadi itu poin penting dari setiap siapapun yang ikut terlibat dalam aktivisme pergerakan mahasiswa, karena dasarnya dari pergerakan mahasiswa adalah idealisme, ide, gagasan, ya itu idenya. Jadi ide tersebutlah yang berkembang di dalam proses kesadaran intelektualnya. Jadi saya kira kesadaran intelektual penting dan membaca adalah unsur penting dalam membangun kesadaran intelektual itu. Oke, terima kasih Pak Andi. Baik, terima kasih ya. Mas Bambang, Pak Andi. Kita ini terima sudah kasih, sampai pada Mas ini Bambang. Dan sebuah bahasan yang saya kira sangat membuka cakrawala pemikiran mahasiswa yang sedang aktif-aktifnya untuk melakukan pergerakan dan menjadi bagian dari masyarakat bangsa ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Pada para pemirsa, jangan lupa like, share, and subscribe untuk tetap berada di channel Akademik TV, khususnya pada acara Roller Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.